Bismillahirrahmanirrahim. Arun batu salisa utai tingkatan kang nomor telu. Tingkatan masalah perbedaan pendapat di kalangan ulama yang membuat perbedaan fatwa atau hukum, di mana kemudian ada tiga tingkatan kekuatan perbedaan itu. Ada yang sangat kuat, ada yang tidak kuat ya. Yang ketiga, arun batu tingkatan asali satu kang nomor telu. Tingkatan yang ketiga, Allah yastahira iku yanto ora dadi masyhur fil mas'alati dalam siji masalah opo khilafun khilaf aslan babar pisan. Walaki yakunu tapi ne ono apa al-hillu hukum halal iku ma'luman dan werwi bi khabaril wahidi kelawan khabari wong siji. Maksudnya diriwayatkan hanya oleh satu orang melalui satu orang ya. Fayaqulu mau ngucap sapa al-wahidu sapa al-qailu. Wong kang ngucap ada satu pendapat. Qadir talafa teman-teman persulayan sapa ulama fi khabaril wahidi ing dalam khabare wong siji. Apabila ada satu riwayat yang sifatnya itu hanya oleh satu orang, yang meriwayatkan cuma satu orang kepada satu orang, apakah itu boleh diamalkan atau tidak? Faminhum iku setengah saking ulama man utai wong la yang balu kang orang nrimo sapa man hu ing ma. Ada yang mengatakan itu tidak boleh. Hukum harus berdasarkan pendapat yang umum atau yang mutawatir. Yang enggak mau nerima seperti orang Mu'tazilah itu. Fana utawi ingsun iku atawarra'u hati-hati ingsun. Fa innan naqlata sedene pira-pira wong kang nukil wa ingkanu senajan apa-apa naklah iku udulan pira-pira adil fal ghalatu mongko utai luput iku jaizun wenang minhum saking mengkono naklah niku. Jamaknya nakil. Maksudnya walaupun yang meriwayatkan orang banyak itu juga mungkin keliru juga mungkin gitu. Wal kizbu utawi goroh di gorodin krono sejo khofiyin kang samar iku jaizun wenang alaihim ing atase mengkono jamaah niku. Di anal adalah kalau sudah keadilan sifat adil aidon halimane atau wong kang adil aidon halimane iku qad yakdzubu terkadang goro sapa adil. Wal wahmu utawi nyono menyangka kesalahan iku yo jaizun wenang alaihim ing atase mengkono nakalah niku. Fa inna usni kelakuan iku yasbuku terkadang wis ndisi ila sam'ihi maring panggurungane mengkono kaum utawa naklah apa khilafuma sulayane perkara yaqulu kang ngucap sapa mengkono pak nduhumu ing ma ngucap ing ma sapa al-qailu wong kang ngucap. Jadi kalau ada satu hukum berdasarkan riwayat yang ahad yang cuma satu orang, di situ orang berbeda pendapat boleh nggak diamalkan? Mayoritas mengatakan boleh. Wa kadza kaya mengkono niku wau kot yaspiku niku ila famihi maring fahami mengkono kaum fa hadza utai kila mengkono wira niku atau warok sing tingkatan ketiga niku wau iku waraun hati-hati lam yungkal kang ora dinukil apa mislu padane hadza anis sahabati saking sahabat fima ing dalam perkara kanu kang ono sapa sahabat iku yasmauna ngrungu sapa sahabat min adlin saking wong adil siji taskunu kang condong apa nufusuhum pira-pira atine mengkono sahabat ilahi maring adlin. Jadi tingkatan wirai yang tidak perlu ya, derajat yang ketiga dalam kaitan ikhtilaful adillah. Kalau memang yang dipersoalkan itu hanya soal hadis atau riwayat yang ahad, yang wahid. Apabila satu masalah itu memang halal ya, hukumnya aslinya halal.
Tapi yang meriwayatkan hanya satu orang. Dan menurut sebagian orang, yaitu orang Syiah, orang Mu'tazilah, riwayat orang satu itu tidak bisa dijadikan pegangan hukum. Apabila ada orang berhujjah seperti ini, maksudnya ya, apabila ada orang memakai dasar seperti ini menurut Imam Ghazali jauh dari kebenaran. Karena riwayat itu walaupun dari satu orang, kalau bisa dipercaya sudah cukup gitu. Dan sahabat juga seperti itu, menerima riwayat dari satu orang. Artinya khilaf pada pendapat seperti ini tidak perlu. Kan Imam Ghazali membagi ada 3 tingkatan ikhtilaf adillah. Kalau memang tingkatan itu ulama berbeda pendapat antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi umpamanya, yang dalilnya sama-sama kuat, maka sebaiknya dihindari. Artinya kita tidak melakukan itu karena menjauhi khilaf. Maka itu disebut dengan syubhat. Tapi kalau khilafnya itu yang kedua melawan hadis sahih, maka itu tidak perlu dianggap. Artinya kalau ada pendapat ulama melawan hadis Kanjeng Nabi yang sahih, maka yang diambil hadisnya Kanjeng Nabi. Tingkatan ketiga kalau ada pendapat itu melawan hadis ahad, itu juga tidak dijadikan dalil. Artinya bukan termasuk yang mesti dihindari. Sebab riwayat dari satu orang pun itu sudah cukup. Wa ma idza taqarraqat anapun nalikane anyar teko apa subhatun sebab subhat. Bisa babin kelan sebab khosin kang khusus. Wa dilalatin nanti allalah muayyanatin kang tertentu fi haqqi rawin dalam haqqi wong kang riwayataken fal fatawaqqufu walitawaqqufi monggo itu kedua ngandek maksudnya mauquf menghentikan wajun tahi wajah zahirun kang bertelo. Kecuali kalau subhat itu didasari pada satu dilalah, maka di sini perlu dipertimbangkan. Wa in kana senajan ono apa mengkono sinten niku wau rawi iku adilan wong adil siji. Wa khilafu man utawi khilafi wong pendapat yang melawan khalafa kang nulayani sapa man fi ahbaril ahadi ing dalam piro-piro hadis ahad, pendapat perseorangan yang melawan kepada hadis walaupun tingkatannya bukan sahih tapi ahad, itu tidak diterima. Artinya tetap hadis itu lebih kuat. Iku ghairu mu'tadin ora den itung apa bihi khilaf. Jadi pendapat manusia selain Kanjeng Nabi itu tidak bisa dibuat argumen melawan dawuhnya Kanjeng Nabi. Dan jumhur ulama, mayoritas ulama ahli sunnah, hadis sahih itu tidak harus diriwayatkan oleh banyak orang. Bisa jadi diriwayatkan oleh 1 orang, 2 orang, tapi tingkatannya sahih, itu bisa. Sementara orang Mu'tazilah berpendapat kalau yang meriwayatkan 1 orang itu tidak bisa disebut sahih. Tetapi mazhab jumhur ulama mengatakan bisa aja. Sebab bukan soal berapa banyaknya, tapi kualitas yang meriwayatkan. Walaupun diriwayatkan oleh 5 orang, tapi 5 orang pembohong, ya tidak ada artinya. Lebih kuat 1 qaul yang diriwayatkan oleh 1 orang tapi jujur. Wa wa temukun khilaf iku ka khilafin nizami, kaya nulayani urutan fi asul ijma'i ing dalem pokoke ijma'. Wa qalu tadawi qail rupani innahu laysa bihujjatin, innahu laysa bihujjatin, innahu sunni khabarul wahid iku laysa. Ora ono apa khabarul wahid iku bihujjatin kan hujjah. Menurut mereka orang Mu'tazilah, walau jazala menwenang apa mislu hadzal warawi badan ikilawi ra'i. Kalau seperti ini seandainya boleh, lakana yakti ono iku minal wirai samping wirai apa ayam taniah yen to nyegah sopal insanu menungso min ayyahudha saking yen to ngalap sapa insan mirathal jaddi ing warisane mbah rupane abil abi bapak wa yaqulan ngucap sapa mungkun insan laisa ora fi kitabillah iku dalam kitab Al-Qur'an apa zikrun nuturaken ilalil banin maring pira-pira anak wa ilhaku ibnul ibni utawi mada akan anak cucu
iku bi ijma'i sahabati kelawan ijma'i sahabat. Wa hum halu ta mengkono sahabat iku ghairu maksumin ora maksum kabeh. Jadi ijma' itu juga dalil. Contoh cucu dapat warisan itu tidak ada dalilnya, tapi berdasarkan ijma'. Begitu juga kakek, itu dalilnya di Al-Quran tidak ada, tapi itu mendapat waris sebagai gantinya bapak dengan ijma' sahabat. Walaupun sahabat ini tidak maksum. Wal ghalatu tawi keluputan alihim ingat sahabat iku jaizun yang menang, mungkin juga salah. Idh khalafa nalikane nulayani sapa wong an-nizama ing urutan aturan fihin dalam mengkono ijma'. Tapi itu tidak bisa dibuat dalil ngoten. Li annal adla Budi. Wada pun tidak. Wada utawi kila pendapat niku wau. Maksudnya qaulul qail yang mengatakan tidak boleh berpendapat dengan khobarul wahid ya, atau dengan berdasar ijma' ya. Wada utawi kila qaul iku hausun edan, itu tidak benar. Ijma' itu sudah disepakati sebagai dalil. Hausun iku edan wa tada'a lan nari apa mungkin hadal qaul nari ila ayyutraka maring yen den tinggal apa ma perkara ulima kang den muri apa ma bi umumatil Qur'an iklan pira-pira umumi Qur'an izminal mutakallimina krana iku setengah saking ulama mutakallimin man utai wong dhahaba kang milih sapa man illa anal umumat maring sudune pira-pira dilalah kang umum iku la sighat ora sighat iku maujud la kudu ama umumah wa imana yuhtaju ang mesti den kawi hajat den kawi hujjah wa inna ma yuhtaju ang mesti den kawi hujjah apa bima kelan perkara fahima kang mahami ing masuk sahabat tu sahabat minha saking mengkono umumat bil qara ini kelan pira-pira qarina wa dilalati lan pira-pira dilalah ya. Jadi proses pembentukan hukum ini kan sudah melewati beberapa fase. Tidak semua hal ada dalilnya dalam Quran ataupun dalam hadis ya. Al-Quran lebih banyak membahas tentang hal-hal yang lebih global ya. Waris garis besarnya ada di Al-Quran. Tapi beberapa tidak disebut, contohnya seperti kakek, cucu ya. Itu berdasarkan ijma' ulama, ijma'nya sahabat. Jadi kalau ada orang kemudian mengatakan bahwa hanya mau Quran dan hadis, pasti kesulitan. Karena tidak semua dalil ada di Quran dan hadis. Tadi saya baru ada tamu orang Islam jamaah. Mereka ini sudah tobat. Tadi saya ada tamu mantan orang Islam jamaah Lemkari. Mereka sudah tobat, tadi datang ke sini curhat. Wah, mereka sudah 35 tahun ikut itu LDII. Mereka merasa ditipu. Dulu mereka ikut itu terpengaruh propaganda bahwa mereka ini hanya Quran hadis, tidak pakai qaul ulama, tidak pakai mazhab. Mereka mengira itu Islam yang murni karena hanya Quran dan hadis. Ternyata sekarang setelah mereka sadar itu manipulasi, sehingga mereka menyadari Islam jamaah ini sesat, mengkafirkan orang Islam ya. Dan aturan-aturan yang mereka kamuflase dari dalil. Nah, yang seperti itu kan tidak boleh. Makanya orang tidak mungkin langsung hanya Quran hadis. Pasti ada perlu ijma' dan qiyas. Ada hukum-hukum itu yang ditentukan oleh ijma'. Ada hukum yang ditentukan oleh qiyas. Al-Quran hanya melarang memaki orang tua. Ngamplengi ya apa? Udah ada hukumnya. Ya ada. Mana? Itu namanya kias. Kalau misuh saja tidak boleh, apalagi ngampleng. Dalilnya ngampleng, gak ono. Itu kias namanya. Lebih ya. Nah kalau orang tidak mau kias, tidak mau ijma, ya pasti dia ngawur ya. Karena hukumnya sudah berkembang dan kita mengikuti pemahaman ulama-ulama dahulu. Yang memahami Quran hadis itu kan generasi sahabat.
Mereka lebih ngerti apa maksudnya karena mereka diajari oleh Kanjeng Nabi. Terus bawahnya. Loh kita ini kan jauh, sudah 1400 tahun. Mana mungkin hari ini ada orang benar, yang lain salah. Dari mana? Jadi Islam Jamaah itu menganggap semua orang kafir. Dia sendiri yang muslim. Loh ini kan edan. Lah semua orang dihukumi kafir. Terus yang mlebu swarga hanya mereka. Lah sepi lah swarga. Ya apa? Jumlah pengikutnya paling 1 juta. Padahal penduduk dunia ini 7 miliar. Lah sepi swarga. Nah itu edan. Kamuflase, tapi ya heran kok masih ada orang ikut Islam Jamaah. Padahal mereka ini ajarannya, tadi saya dengar ya, kesaksian mantan Islam Jamaah LDI, mereka mengakui bahwa ini ajarannya itu ngawur ya. Termasuk mengkafirkan semua orang Islam. Itu tidak benar ya. Tapi kok payu, lain heran ya. Mereka jargonnya hanya Quran hadis. Mereka menuduh semua orang itu kafir karena termasuk ahli kitab. Loh saya tanya maksudnya ahli kitab apa? Ya orang yang mengarang kitab. Loh ahli kitab itu maksudnya Yahudi Nasrani. Iya Gus, tapi orang mereka memaknai ahli kitab itu ya kiai-kiai yang pakai kitab kayak kiai. Yang gendeng edan. Jadi mereka menafsiri Al-Quran, orang-orang kafir ahlul kitab itu kita yang baca kitab ya. Yang goblok temennya. Ini contoh bahaya sekali pemahaman itu. Wa kullu dzalika taskabani mengkono kaul niku wau iku waswasun waswas, melawan ijma, melawan qiyas itu waswas, tidak benar. Faidan nalikane mengkono waswas niku atau haus itu salah itu. La tarafa ora ono arah iku mujud min atrafis subhat, saking piro-piro arai subhat, illa wa fiha angin iku dalam mengkono atrafus syubhat ghuluwun utai leluwian wa israfun na tegese leluwian. Fal yafham mongko becik faham atau fal yufham becik den fahami apa zalika mengkono niku wau fiha ghuluwun wa israf niku. Jadi dalam masalah syubhat itu Imam Ghazali mengingatkan syubhat ini ada tingkat-tingkatnya. Jeli Imam Ghazali, tidak semua syubhat itu dianggapnya. Contoh dalam bab terakhir ini syubhat ikhtilaful adillah. Kita kalau dalam fikih kan cuma umum kaidah khuruj minal khilaf sunnah. Menjauhi khilaf itu bagus. Tapi Imam Ghazali mengatakan tidak semua. Kalau khilaf itu sama-sama ada dalilnya, maka itu sebaiknya dijauhi atau dikompromikan. Contoh, Imam Syafi'i mengatakan mengusap kepala itu cuma sebagian. Menurut Imam Hanafi semua. Sebaiknya kita pakai semua supaya dapat dua pendapat ini menjadi satu. Tidak khilaf, itu boleh. Tapi kalau pendapat itu melawan pendapat yang sahih, ya tidak usah dianggap. Umpamanya ada hadis sahih tentang halalnya suatu hewan, dob. Ada orang berpendapat haram, ya itu tidak dianggap. Karena apa? Pendapat itu melawan hadis sahih. Jadi tidak semua beda pendapat itu diterima. Atau yang lebih parah yang ketiga ini, ada beda pendapat yang hanya berdasarkan asumsi. Yaitu seperti pendapatnya orang Syiah, orang Mu'tazilah yang menolak hadis ahad. Bahwa mereka berpendapat hukum harus dengan dalil yang mutawatir. Nah ini kan melawan ijma' para sahabat. Sahabat tidak mensyaratkan itu. Nah, maka pendapat seperti itu tidak perlu dianggap. Artinya tidak dianggap sebagai ikhtilaf yang berarti. Jadi Imam Ghazali ini merincis demikian rupa. Sehingga tidak syubhat pada bagian kedua dan ketiga. Tapi pada bagian yang pertama, nah itu memang ada syubhat. Contoh, hukumnya hewan yang disembelih tanpa baca bismillah. Tapi yang nyembelih orang Islam. Menurut mazhab Syafi'i, sembelihan orang muslim tanpa baca bismillah sah. Karena dia orang muslim. Tapi menurut mazhab Hanafi tidak sah. Sebab termasuk tidak disebut, termasuk bahkan mimma lam yuzkarismullah. Nah kalau begini, dua pendapat punya dalil, sebaiknya dihindari. Karena ini sama-sama kuat.
Artinya lebih baik kita tidak makan hewan yang tidak dibacakan bismillah, walaupun menurut mazhab Syafi'i itu halal. Nah, ini contoh, di situ syubhat. Tapi kalau berbeda pendapat antara ulama mayoritas dengan minoritas, maka tidak ada masalah. Wa mama askala lan kapan-kapan dadi muskil apa amrun perkara min hadil umur sanging ila pira-pira perkara falyastafti mongko becik amri fatwa sapa wong fi ing dalam amr alqalba ing ati. Kalau kamu ragu-ragu ya halal haram dan memang betul-betul ragu, bukan sesuatu yang jelas, maka kembalikan pada hati nurani. Wal yada lan becik tinggal sapa wong alwaraa ing wirai ma ing perkara yurbihi yuribu kang mamangaken apa mahu ing wong ila mamaring perkara la yuribu kang ora mamangaken apa mahu ing wong. Kalau hatimu ragu-ragu halal haram, tinggalkan yang meragukan. Karena kalau meragukan itu indikasi tidak halal. Sebab sesuatu yang halal itu jelas dan menimbulkan ketenangan di dalam hati. Kalau kamu merasa kok tidak tenang, berarti itu tidak halal. Kembalikan pada hati nurani. Kalau nggak ada dalil ya, kalau ada dalil ya ke dalil. Wal yatruk lan becik ninggal sapa wong khizazal qulubi ing kronjali ati. Wa hakakata sudur lan ing katel itu mamangi dodo. Wa zalika uta mengkono khizazal qulub iku yahtalifu beda-beda bil ashkhasi kelan pira-pira wong suci wal waqai lan pira-pira kejadian. Itu lain orang lain ngesalah. Jadi tingkatnya itu beda-beda. Ya ada seperti ulama yang mengharamkan kepiting karena dia ragu-ragu pada halalnya kepiting. Tapi ada yang berpendapat kepiting halal. Nah, itu kan kembali ke hati nurani. Karena dalilnya yang jelas tidak ada. Tapi kembali pada keyakinannya, termasuk ini atau termasuk itu. Walakin yang bagi, tapi saya ujo apa ya fadho yang ton ngerekso sapa wong qalbau ing atine wong andawa ilwaswasi sanging pira-pira penarik sifat waswas. Hatta la yahkum sing ora ngukum sapa wong illa bil haqqi angin kelawan hak. Wala yang tawilan ora kelempit sapa wong ala khizazatin ing atase keraguan fi madzanil waswasi ing dalam pira-pira nggon dugaan di waswas. Wala yahlu lan ora sepi apa mengkono waswas anil khizazati saking apa ganjelan rasa tidak tenang fi madzanil karahati ing dalam pira-pira panggonan nyono kemakruhan. Wa ma'azzalan alangkah jarang ya. Wa mau suci kang agung iku a'azza gawe oleh ngidiaken mislah hadzal qalbi ing badane iki ati. Jadi sedikit sekali orang yang bisa membedakan antara waswas dengan wirai ya. Tapi orang pasti bisa meraba di hatinya sesuatu yang subhat itu tidak menyenangkan bagi hati nurani yang jujur, bukan was-was. Walidzalika karena mengkono ma'azza misla hadzal qalb lam yarudda orang balik akan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kula hadin ing sabun wong suci ila fatwal qalbi maring fatwane ati. Tidak semua orang bertanya pada hati nurani. Rasul tidak mengajar begitu. Wa inna ma qala ang ucap zalika ing mengkono sapa Kanjeng Nabi zalika ing mengkono qaul li wabisata mari sahabat Wabisah. Nabi menjawab istafti qalbak itu pada sahabat Wabisah. Karena Wabisah itu orang yang hati-hati ya. Lama kala semangsane ono sapa Kanjeng Nabi iku qad arafa. Teman-teman weruh sapa Kanjeng Nabi halahu ing tingkai mengkono Wabisah. Wabisah ini nama sahabat yang lama kenal Kanjeng Nabi. Ketika Wabisah itu bertanya ragu, Nabi mengatakan tanyalah pada hati nuranimu. Karena Nabi tahu Wabisah ini orang yang benar. Tapi tidak semua orang disuruh begitu. Kalau orang jahat hati nuraninya ya memilih kejahatan, tidak boleh. Bertanya pada hati nurani itu kalau memang orang itu jujur. Jujur dan betul-betul memang dia niatnya tulus. Ingin tahu ini gimana ya, ragu-ragu. Ambil atau tidak, halal apa haram. Kembalikan pada hati nurani. Wallah.